Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil ka'bah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Para jamaah, sahabat muslim dimanapun berada, alhamdulillah AA sekarang lagi berada di Ciamis yang bertepatan di Pondok Pesantren Nusarasa Kawali ya. Yang punyanya ini Mama Nusarasa, Pangersa Kiai Haji Didin Solehuddin Emsos. Wah, luar biasa, udah kiai, udah ada gelarnya. Wah, mantap pokoknya, insya Allah berkah. Pada kesempatan ini alhamdulillah, insya Allah berkumpul ini dapat berbuah berkah segalanya, berkah semuanya, berkah selamanya, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, ya terima kasih. Kami di sini sangat bahagia sekali, yang tentunya kebahagiaan yang tidak bisa terukur dan tidak ada kata yang dapat melukiskan kebahagiaan kecuali berzikir, bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang senantiasa kita diberikan anugerah panjang umur hidup di negeri yang subur makmur. Pangersa Kang Ustadz gimana? Dari Sukabumi. Alhamdulillah. Alhamdulillah dari Sukabumi. Baik, ini adalah merupakan sebuah lembaga titipan dari Sang Pencipta yang Maha Kuasa lewat berkah karomah Pangersa Abah, yang namanya itu saya rasa sangat antik. Karena satu ini tempatnya adalah Nusa dan ada di Desa Kawali. Akan tetapi ketika pakai rasa jadi Nusarasa Kawali. Di sini insya Allah dijadikan satu tempat untuk menata diri, mengarahkan peta perjalanan yang jelas, yang benar, yang lurus menurut konsep ajaran agama, terutama menurut konsep ulama tasawuf, di mana peta perjalanan kita adalah ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Dari doa itu sudah jelas peta perjalanan kita. Yang pertama, siapa yang dituju? Allah. Aktivitas apapun yang kita lakukan, mau jadi ahli tani, ahli dagang, ahli ilmu, tujuan kita adalah ilahi anta maksud. Dalam perjalanan hidup itu penuh dengan perjuangan, dan tentunya perjuangan butuh pengorbanan tenaga, harta, termasuk kita korbankan jiwa, raga, perasaan, waktu, dan kesempatan. Dalam perjuangan itu apa yang kita cari? Peta perjalanan ulama tasawuf yang dicari dari perjuangan dalam perjalanan itu adalah waridoka matlubi, ridho Allah yang kita cari. Maka untuk itu apapun aktivitas yang kita lakukan, ridho Allah yang kita cari. Di mana saja, kapan saja, ridho Allah yang kita cari. Ketika sudah memahami bahwa hidup itu adalah sebuah perjalanan dan perjuangan itu yang kita perjuangkan adalah ridho Allah, maka hidup adalah sebuah anugerah. Yang dalam anugerah itu tentu harus dinikmati, dijalani, dan disyukuri. Maka dalam menikmati, menjalani, dan mensyukuri anugerah dari Allah ini, tidak ada permintaan buat kita sekalian. Cuma dua, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Cuma memohon kepada Allah kemahabbahan dan kemakrifatan. Itu konsep peta perjalanan di kalangan ulama ahli thariqat yang tentunya ada alatnya. Nah, ini yang perlu kita ketahui dan yang perlu kita aplikasikan. Bukan hanya tujuan saja, itu adalah rute, tapi alat untuk menuju yang kita tuju adalah apa alat yang mengantarkannya. Silakan. Allah, alatnya zikir. Ingin dapat mahabbah kepada Allah, zikir. Ingin makrifat kepada Allah, zikir. Akan tetapi zikirnya harus jelas. Jelas metode, jelas gurunya,
jelas silsilahnya. Inilah yang disebut dengan talqin dzikir. Artinya dzikirnya harus ditanamkan, dipatrikan, ditetapkan di dalam jiwa oleh seorang guru mursyid. Disinilah pentingnya seorang sosok yang mampu menanamkan dzikir di dalam rasa, di dalam jiwa, ditembuskan ke dalam 7 latifah. Latifatul ahfa, latifatul nafsi, latifatul qalb, latifatul hobi, latifatul ruhi, latifatul sirri, latifatul qalbi. Baru kalau sudah tertanam di dalam 7 latifah, maka dzikir itu berfaedah dengan faedah yang sempurna. Sebagaimana diungkap di dalam kitab Jami'ul Usul fil Auliya, la yufidu faidatan tamatan illa bitalqin, tidak akan memberikan dampak yang sempurna dzikir yang kita amalkan, dzikir yang kita wiridkan, dzikir yang kita baca, kecuali sudah ditalqinkan. Jadi alatnya adalah zikir Yang ditalqinkan. yang ditalkinkan, bukan hanya zikir biasa, tapi ada metode untuk menanam zikir tersebut, yaitu dengan nama sebutan talqin. Nah, Kurang lebih Ya. seperti itulah. Jadi para jamaah, para sahabat muslim, kita yang dituju hidup di dunia ini tiada lain adalah Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Yang kita inginkan dari Allah adalah keridhoannya, begitu Pak Harsa, dan juga keinginan kita yang paling besar dicintai oleh Allah, dan kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara metode untuk mengenal Allah dengan sebenar-benarnya mengenal Allah adalah dengan zikir. Perbanyak zikir, maka insya Allah kita akan lebih cepat, secepat kilat mengenal Allah Jalla Jalaluhu. Dan juga ingat, kita zikir bukan hanya zikir biasa, tapi zikir tersebut harus ditanam oleh sang ahli. Betul Pak Ustaz? ya, alhamdulillah. Dan juga ahlinya bukan ahli kaleng-kaleng, tentunya ahli yang memang pakar menanam zikir tersebut. Dengan metode penanaman zikir itu adalah dengan talqin. Sudah tertanam di dalam jiwanya kalimat tauhid. Ya. Alhamdulillah. Dan ketika dzikir sudah tertanam, sudah ditalkinkan, maka salah satu di antara dampaknya adalah membeningkan kalbu, membersihkan jiwa, mengusulkan diri kita kepada Allah, dan meraih kebahagiaan yang sejati. Karena ternyata kebahagiaan itu bukan karena banyaknya harta, bukan pada tingginya jabatan, juga bukan dalam penampilan fisik. Kebahagiaan itu adalah ada di dalam kesucian jiwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Itu Allah yang menjanjikan. Sungguh beruntung, sungguh bahagia orang yang mensucikan jiwanya. Anda ingin bahagia, sucikan jiwanya. Dzikir inilah yang diibaratkan sebagai air yang membersihkan kotoran yang berdebu. Sebagaimana syair lagu. Ayo nyanyi. Insyaallah, selamat mendengarkan. Zikir bagai air yang jernih di hati yang penuh berdebu. Hadirnya sejukkan kalbu manusia, mensucikan hidup manusia. Zikir bukan hanya di lisan, zikir hadir di dalam jiwa, menjadi pedoman hidup manusia, rahmat bagi kita semua sepanjang masa. Zikirkan jaya selamanya, walau ditentang masa, karena hakikat segala daya Allah yang kuasa. Hingga di akhir nanti zikir tetap bercahaya, bersinar dalam jiwa, raga dan segalanya.
terlihat, kebenaran terungkap. Dikir jadi panduan, mursyid jadi ikutan. Bukan hayalan yang Allah janjikan, tapi kebenaran yang nyata. Karena cinta, walau harus mati, pasti dikir tertanam juga. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat dan semoga dengan dikir kita diberi ketenangan hati kita, jiwa kita dari segalanya. Berkah. Terima Amin. kasih buat Ambu Nusa Rasa Hajah Nong Mustaqimah Esos yang telah melantunkan sebuah karya lagu Suci dalam Dikir. Suci hati dengan dikir. Suci hati dengan dikir. Luar biasa. Itulah salah satu konsep perjalanan ketika kita mau bahagia, ketika kita mau beruntung, ketika kita mau meraih kesuksesan, alatnya adalah dikir yang ditanam. Luar biasa. Jadi pemirsa, kekayaan yang sejati, kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati. Dan yang dimaksud kekayaan hati adalah hati yang makrifat. Dan tidak akan ada hati yang makrifat kalau tidak melalui zikir terlebih dahulu. Sahabat muslim dimanapun berada, talqin zikir bisa melalui siapapun, dan di antara siapapun itu insya Allah pangarsa juga bisa jadi salah satu wasilah untuk siapapun mendapatkan haknya talqin daripada beliau. Insya Allah itu adalah talqin alat dan bentuk salah satu upaya untuk kita pergi terbang jauh. Juga pergi tersebut adalah menuju tujuan yang penuh dengan kebahagiaan. Bukan hanya kebahagiaan di dunia saja, tapi insya Allah kebahagiaan yang hakiki di akhirat akan teraih oleh kita. Insya Allah jangan disia-siakan waktu di dunia ini dengan apapun yang meninggalkan kita kepada Allah. Isilah di dunia ini umur yang sisa ini dengan mengambil hak daripada orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Insya Allah beliau yang akan membimbing talqin daripada sekian banyak orang yang mentalqin. Barangkali para sahabat jalan-jalan ke Jawa Barat, singgah seperti saya ini. Pada kesempatan ini, alhamdulillah kami bersama istri, anak silaturahmi ke pondok pesantrennya pengersa Mama Nusa Rasa. Di mana pengersa alamatnya? Alhamdulillah alamatnya itu bertepatan dengan Komplek Nusa, Kampung Pogorsari, RT 1 RW 5 Desa Kawali Mukti, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, yang insya Allah di Kawali itu ada tempat yang sangat bersejarah, yaitu Astana Gede Kawali. Konon kata cerita bahwa di situ adalah tempat leluhurnya Prabu Siliwangi, di mana ada petilasan kerajaan termasuk petilasan keraton Surawisesa di mana Prabu Siliwangi dilahirkan. Alhamdulillah, dan insya Allah saya siap membantu bagi muslimin wa muslimat yang ingin talqin dikir, dan bukan harus datang saja ke sini, tapi dengan melalui kecanggihan teknologi sekarang bisa lewat media, talqin lewat media, talqin lewat HP. Tinggal hubungi saja nomornya 085-223-104848. Ini 4848 travel menuju ilahi. Biasa dicatat sahabat, itu nomornya. Dan barangkali pengen silaturahmi yang tadi dicatat alamat lengkapnya di Kawali. Ini masih Jawa Barat ya, masih Jawa Barat. Jadi berdekatan ini Ciamis dengan Tasik ya. Berdekatan Kabupaten Ciamis ini dengan Garut gitu ya. Jadi dihimpit dengan dua kabupaten. Tentunya ini tempatnya luar biasa, sangat indah, dan juga luar biasa lingkungannya ramah. Alhamdulillah. Sahabat muslim silakan ke sini melalui beliau mengambil haknya, insya Allah
akan sampai kepada Allah, dan insya Allah oleh beliau akan dikenalkan dengan guru mursyid, yaitu pangersa Syekhuna wa mursyiduna Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Al-Qadiri An-Naksabani Al-Muttaqil Kamil. Beliau adalah sosok mursyid pelanjut pangersa Abah Anom silsilah ke-38 dalam Thariqah Qadiriyah Naksabaniyah Pondok Pesantren Suryalaya. luar biasa. Itu sangat berkesan untuk kita ya. Semoga perkumpulan kita hari ini dan kami bersama keluarga silaturahmi ini mendapatkan sebuah keberkahan dunia dan akhirat, dan juga menjadi wasilah saya dan keluarga selamat dunia dan akhirat. Mohon doa dari Pak Mama, segalanya. Nusa Rasa dan Umi, semoga kami di Sukabumi sana mendapatkan keberkahan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala melalui pangersa, melalui guru agung kita semua, pangersa Abah Os. Semoga bermanfaat para sahabat. Cukup sekian, dan insya Allah semua yang menonton dapat manfaat dan maslahat keberkahan dunia dan akhirat. Usikum menafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.